Hai teman-teman, nah kembali lagi dengan saya Ilfan. Nah hari ini saya ingin eksperimen ya, eksperimen mengenai mikrotik ya. Ini saya punya mikrotik tipe 850GX2. Jadi hari ini saya ingin eksperimen mencoba mikrotik ini untuk melihat performanya ya. Jadi di sini kebetulan saya lagi ada di lab. Nah ini adalah saya lagi di lab. Nah ini ada sekitar sebenarnya satu ruangan ini 40 PC ya, 40 komputer, tapi yang ini yang hidup sekitar 35 ya, 35 ya. Nanti waktu di saya remote nanti akan ketahuan jumlah PC yang hidup ya. Jadi nantinya saya akan mencoba mikrotik tadi ya. Mikrotik yang saya pegang tadi itu diakses oleh 35 klien. Nah, jadi kita lihat perbedaannya, performanya, dan nanti mungkin untuk settingan juga saya variasikan ya. Nanti ada settingan loss alias tanpa settingan, hanya NAT aja, dan settingan dengan limit bandwidth, dan mungkin settingan Q3 juga nanti saya tunjukkan. Dan perbedaan performa di mikrotiknya juga nanti kita lihat aja. Oh iya, sebelumnya saya tunjukin dulu ya, tunjukin hub yang saya pakai, yaitu hub 100 MB 100 Mbps ya ke semua klien. Jadi maksimal speed yang akan kita dapatkan nanti sudah ketahuan ya, pasti 100 Mbps ya, 100 Mbps di semua koneksi ya. Jadi dimaksud saya semua koneksi itu bukan berarti satu PC ini 100 Mbps dan yang ini 100 Mbps, tidak, karena hub itu maksimalnya menangani 100 Mbps. Jadi kalau ini sedang download 100 Mbps dan yang PC kedua ini download, maka nanti akan terbagi dua otomatis, karena hubnya itu kabelnya satu sumber hanya 100 Mbps, jadi internetnya kan hanya satu sumber, jadi ya maksimal tetap 100 Mbps. Beda halnya kalau hubnya 1 giga ya. Kalau hubnya 1 giga ya pasti lebih jos lagi, tapi sayangnya nggak ada. Oke, ngomong-ngomong soal spesifikasi ya, spesifikasi router board ini cukup lumayan, harganya juga ya sekitar 2 jutaan. Dia memiliki 5 port Ethernet ya, 5 port Ethernet gigabit, jadi ini udah support 1 giga semua ya, gigabit, dan mempunyai serial konsol yaitu RS232. Konfigurasi menggunakan serial konsol, dan tegangannya itu antara 8 sampai 30 volt. Prosesornya sendiri memiliki dual core dengan kecepatan 500 MHz ya. Benar? Ya benar, 500 MHz, dan chip switchnya hanya satu ya, jadi ini ditangani oleh satu chip. Port ini ditangani satu chip. Oke, kita langsung aja ke komputer ya. Nah, komputer. Nah, nantinya saya akan meremote klien menggunakan komputer ini ya, komputer induk ya. Nah, ini udah ada tampilan semua klien. Nah, nantinya saya akan remote menggunakan PC ini. Oke, langsung aja kita masuk ke PC ini. Wah, nggak jadi ke PC. Tadi saya lupa mau jelasin pemasangannya ya. Oke, jadi saya jelasin bentar mengenai pemasangan kabel LAN-nya ya, topologinya. Nah, ini kan PC induknya ya, PC server yang untuk nge-remote klien. Nah, di sini mikrotiknya saya pasang
Ya, ini agak berat, kabelnya seliweran. Nah, port 3 dan port 2 ini saya modekan switch ya, jadi tidak ada bedanya port 2 dan port 3. Dan port 1 ini mengarah ke internet, port 1 ini mengarah ke internet, kabel internet ya, mengarah ke internet. Port 3 ini mengarah ke hub yang banyak tadi, dan port 2 ini mengarah ke PC saya. Nah, ini kenapa mati-mati lampunya? Ya mungkin kabelnya kurang bagus, nanti saya ganti kabel aja biar nggak trouble. Nih kayaknya ada trouble, udah mati lampunya tadi. Ya udah normal ya, mungkin kalau kena senggol dia akan lepas ya. Oke, sekarang barulah kita ke PC. Oke, nah ini baru beneran kita di tampilan PC ya. Oke, ini adalah tampilan PC saya untuk meremote klien ya, PC induknya. Dan di sini terlihat tampilan klien yang terkoneksi ya. Nah, di sini saya menggunakan software Net Monitor. Jadi kalau teman-teman pengen coba remote PC warnet, PC apa ya? Ya yang penting untuk meremote, untuk manajemen klien ya, kalau ada banyak biar nggak repot. Nah, enaknya program ini teman-teman bisa mengontrol semua sekaligus. Jadi saya contohkan di sini ada tool clear desktop. Nah, ini kan tampilannya lagi akses IP mikrotik ya. Jadi ini saya coba clear semua PC. Saya clear dan tampilannya juga kan langsung otomatis semua ke tampilan desktop. Nah, di sini juga ada tool untuk membuka browser. Ini saya contohkan lagi ke mikrotik, membuka mikrotik ya. Kita klik open ke semua dan kita klik remote. Nah, ini ada agak loading karena ya PC-nya banyak. Nah, itu tampilannya akan otomatis juga berubah ke tampilan yang sudah kita inputkan tadi, yaitu tampilan IP mikrotik ya. Oke, itu aja sekilas mengenai software ini. Kalau teman-teman pengen pakai ya silahkan carilah nama softwarenya Net Monitor for Employees Pro 544 ya. Versi ini bisa tergantung teman-teman lah downloadnya yang mana versi yang enak. Oke, yang pertama-tama saya ingin mengetes koneksi di PC ini dulu ya, karena PC ini juga biarpun ini saya sebutnya PC induk atau PC server untuk meremote, PC ini juga terkoneksi mikrotik yang sudah saya jelasin tadi ya, di Ethernet 2. Oh iya, ini Ethernet 1 mati karena saya lupa menghidupkan internetnya. Oke, saya hidupin dulu. Oke, Ethernet 1 udah aktif ya. Ya udah aktif, dan saya cek koneksi dulu di mikrotik dulu ya pastinya. Ping Google. Oke, ada koneksi ya. Jadi settingan pertama yang ingin saya coba itu settingan standar ya, IP internet menggunakan DHCP client, kemudian IP Ether 2 untuk ke komputer kliennya ya. Dan ini yang saya jelasin tadi, Ethernet 2 dan Ethernet 3 itu jadi satu ya, seperti hub. Dia menggunakan mode master port, masternya Ethernet 2. Jadi secara topologi komputer saya ini juga sebagai klien, cuma saya gunakan juga untuk meremote klien yang terkoneksi gitu ya. Jadi yang pertama saya ingin tes dulu ya, tes download. Nah, ini kebetulan di server saya juga udah ada file tes. Teman-teman kalau ingin membuat sebuah file tes seperti ini, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Silakan klik tanda seru di kanan atas, nanti saya sertakan link videonya. Oke, saya tes menggunakan file ini ya. Nah, dia akan download menggunakan Chrome, standar Chrome ya, nggak gunain ADM, nggak gunain program-program lain. Dan kita lihat pada traffic di mikrotik. Nah, kebetulan internet saya juga mempunyai speed 100 Mbps. Jadi
Ini kecepatannya ya kurang lebih 100 Mbps karena juga pemakaian pelanggan lain, pemakaian pengguna lain. Nah ini jadi kalau satu PC download itu memakan CPU load 8 hingga belasan ya, 17 ya, kita dapat angka ya nyampe 20 ya. Nah ini satu yang download tanpa settingan Quickest atau limit, jadi settingan Quickest nggak ada, Q3 juga nggak ada. Nah jadi ini bypass langsung ya, hanya settingan NAT, firewall NAT. Nah ini dia settingannya, hanya firewall NAT, jadi direct langsung, hanya ngeroot IP ini terhubung dengan IP internet gitu aja. Jadi kalau untuk satu PC cukup ringan ya. Nah bagaimana untuk banyak PC? Ya kita lanjut aja tes banyak PC. Ini downloadnya udah selesai, saya close ya, kemudian saya remote. Oke, sebelumnya saya ingin copy ini dulu, copy linknya ya, jadi nanti klien langsung otomatis download gitu ya. Oke, kemudian ini saya clear dulu desktopnya, saya clear desktop ya, saya clear desktop. Oke, lagi-lagi ini nggak ada mode limit ya, jadi ini totalnya ada 35 PC yang aktif, jadi nanti akan serentak 35 PC mendownload file dengan alamat tadi ya. Kita lihat, kita open ya, kemudian kita lihat ke klien ya, ke klien. Nah ini loading ya karena terlalu banyak kliennya. Kita lihat salah satu klien aja ya. Nah ini sudah mendownload, saya remote, tampilkan semua ya. Ini agak berat karena ya hubnya hanya 100 Mbps dan dipakai semua. Kecepatan yang kita dapat di satu klien 300 KB ya, 300 KB ini di satu klien. Dan saya cek di klien yang lain, saya random aja ya, pilih kliennya random. Nah ini ngeblank, kayaknya koneksinya terlalu besar ya. Ya kita tunggu, saya random aja ini tampilinnya. Kok nggak nampil, mana Dela downloadnya, kenapa ini downloadnya nggak nampil ya. Ya ini ada satu klien yang gagal download sepertinya. Saya lihat yang lain. Nah yang lain ini ada download ya, serata tampilkan ya. Kenapa kalau jika saya tampilkan itu nggak nampil ya? Saya download ulang. Tapi di sini sedang download ya. Ini ada 2 download, tapi di tampilan ini nggak ada. Oh di bawah dia. Oke. Nah jadi rata-rata satu klien itu mendapatkan 300 KB per detik ya, 300 KB per detik. Dan sekarang kita lihat resource di MikroTik. Nah resource di MikroTik kecepatan 100 MB ya, nggak turun-turun, 90-an ya maksudnya, nggak turun-turun. Dan resource CPU loadnya itu agak besar sedikit ya. Tadi kalau satu PC itu hanya hingga 8 hingga 20 ya, bisa turun ke 8, tapi ini saya lihat resource-nya stabil di antara belasan, 15-an ya. Nah ini resource-nya belasan, 18. Nah ini tanpa settingan apapun, MikroTik ini bisa menghandle 35 PC dengan bandwidth 100 Mbps, dan masing-masing PC saya asumsikan mendapatkan 300 KB per detik. Untuk ukuran 300 KB per detik ini sangat masih nyaman ya, masih enak untuk browsing, untuk nonton video itu masih enak, nggak bakalan nge-lag ya. Kemudian ya saya eksperimen, saya hentikan dulu ya semua PC ini, downloadnya saya hentikan, saya clear desktop ya, clear desktop, trafiknya turun. Oke, nah sekarang lanjut ke pengetesan kedua menggunakan Quickest, dan saya tasin 1 MB ya,
atau berapa ya, ya sekitar 1 MB dulu ya quickest. Saya menggunakan simple quickest. Saya batasin masing-masing PC itu 1 MB. Oke, saya setting dulu. Oke, ini udah saya konfigurasi simple quickest-nya ya. Jadi setiap IP saya batasin 1 MB ya, 1 MB. Oh ya, sebentar saya lihat IP saya, jangan sampai IP ini kebatas juga 142 ya. 142 di sini ya nggak ada ya. Oke, ini IP yang udah saya sortir tadi ya, di masing-masing IP dapat IP sekian, jumlahnya ternyata 33 karena di penamaan ini itu nggak urut ya, ternyata saya kira urut PC-nya yaitu 35, ternyata setelah saya hitung hanya 33 ya. Oke, jadi 33 klien ini nanti akan saya coba download ulang filenya, dengan catatan setiap klien sudah saya batasin 1 MB ya. Jadi kita lihat performa MikroTik, bandwidth yang terpakai itu berapa. Oke, langsung aja kita coba download ulang. Kita open. Yes, ya udah ke open. Lagi-lagi nunggu loading. Setelah saya klik ini, ya saya lihat satu klien ya, jadi mewakili aja. Nah, ini satu klien kecepatannya 100 KB konstan segitu ya, karena memang kita batasin kecepatannya hanya 1 MB per second. Dan kita lihat di MikroTik di simple quickest-nya itu ke limit semua merah. Nah, ini ada satu quickest yang nggak merah, mungkin ini salah IP ya, salah IP, jadi quickest-nya nggak ngikut merah. Oke, untuk bandwidth terpakai 33 ya, sesuai dengan PC-nya ya, jumlah PC. Kemudian untuk CPU-nya, CPU load-nya juga nggak terlalu besar, masih sama dengan CPU yang tadi ya, CPU yang tadi dengan koneksi loss 100 MB per second dengan tanpa limit bandwidth ya. Jadi ini udah menggunakan limit bandwidth simple quickest, quiz ya gimana lah bacanya. Nah, jadi kalau kita limit begini itu lebih bagus ya manajemennya di PC klien, terutama kalau itu warnet. Itu sangat saya sarankan menggunakan limitasi ya, jangan sampai di open loss semua. Nah, itu bisa bikin nge-lag PC yang lain ya. Jadi kalau contohnya satu PC download ya, itu bisa akan mengganggu koneksi PC yang lain. Untuk cara limitnya juga udah ada di video tutorial saya mengenai MikroTik. Teman-teman silakan carilah tutorialnya di channel YouTube saya tentang MikroTik. Di situ sudah ada puluhan video. Teman-teman ya tinggal eksplorasi sendiri ya. Oke, ini pengetesan yang kedua menggunakan simple quickest ya. Oke, nanti kita jumpa lagi di part kedua mengenai pengetesan RB850GX2 menggunakan Q3 ya. Jadi saya mau istirahat dulu. Part pertama kita sampai dulu di video ini. Sampai jumpa di part kedua. Jangan lupa untuk subscribe agar kalau saya udah mengupload part 2-nya teman-teman bisa tahu ya video yang saya upload, dan bantu saya untuk share video ini ke sosial media kalian agar video ini juga bermanfaat bagi orang lain, dan bantu like jika kalian suka dan silakan dislike jika kalian nggak suka. Oke, dan kalau ada saran silakan kirim saran teman-teman
di kolom komentar YouTube boleh, di Instagram saya juga boleh, di Facebook saya juga boleh, tapi jangan spam ya, jangan jangan yang aneh-aneh komennya, ya komen yang positif-positif aja. Oke, sampai di sini video pengetesan mikrotik ya. Nantikan part keduanya. Sampai jumpa dan salam mikrotik Indonesia.